lagi bertemu dengan saya Hingga Dia dalam program podcast BPNB Kalbar. Tema kita yang pertama kali ini adalah membahas tentang para pemenang film FFBK tahun 2020. Jadi di FFBK sendiri memiliki 3 kategori dan kali ini kita berhasil mewawancarai pemenangnya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Boleh diperkenalkan Mas, Mbak, dengan diri, dengan job desk dari pembuatan film ini sendiri. Filmnya ini yang Tuah Tungku ya? Iya. Yang Tuah Tungku saya sebagai sutradara sama penulis naskah. Dengan Mbak siapa, Mbak? Vera. Oke, Mas. Kalau saya Indra, saya sebagai produser, salah satu produser film ini dan merangkap ke divisi-divisi lain sih sebenarnya ya. Nama saya Alvin, saya juga salah satu produser dan mengerjakan beberapa divisi lain termasuk sebagai artistik dan summer grafis juga. Kalau dilihat pada double job ya istilahnya ya Mas ya. Ini gimana Mas? Mas Mbaknya boleh diceritain tentang produksi filmnya ini. Double job ini maksudnya kekurangan anggota apa emang skillnya beragam kayak gitu? Sebenarnya lebih ke kekurangan anggota sih. Jadi ceritanya film ini tuh bener-bener kayak orang bilang iseng mau bikin film, nah inilah Tuah Tungku gitu hasilnya dari iseng tapi bisa menang gitu ya Mas? Alhamdulillah. Hebat gitu ya. Alhamdulillah. Kalau masalah menangnya kita angkat tangan sih, nggak tahu masalah penilaian juri. Tapi intinya waktu itu di beliau 2 orang ini bawa punya ide dan tapi bingung produksi nggak ya. Dan kebetulan waktu itu kan deket dengan Hamin seminggu lah kalau nggak salah, Hamin seminggu deadline FFBK tahun 2020. Terus ya udah saya bilang ya udah ikut aja, kita bikin aja nih dalam 1 minggu. Akhirnya 2 hari kemudian kita lanjut syuting. Cuma di kondisi itu waktu itu kita baru sama-sama pulang ke Pontianak karena sama-sama ngerantau, jadi belum banyak kenalan, belum punya teman. Akhirnya salah satu kebingungannya kita adalah kita mau ngajak siapa ya gitu. Dan karena tidak ada orangnya, cuma waktu itu ada 2 orang, adik sepupunya Vera sama temannya mereka berdua, si Aldo yang ikut. Jadi kita cuma produksi berlima waktu itu karena kita belum punya kenalan siapa-siapa, belum banyak yang kita kenal, belum tahu mau ngajak siapa. Dan karena produksi juga ya udah yang penting produksi aja dulu, jadiin gitu daripada kita nggak produksi kan. Akhirnya itu cuma berlima dan akhirnya rangkap 1 orang bisa 3 job desk untuk dikerjakan di film ini. Tapi itu yang bikin seru sih. Oke, iya. Double job itu emang lebih berkesan ya. Kita lebih ke sana sini ya. Ya, capek sih, cuma seru lah. Iya. Untuk proses karyanya seru. Untuk lokasi di mana ini pembuatannya? Lokasi ada di rumah sepupu saya. Berarti di Pontianak sendiri gini? Nah, itu di Kuburaya. Oh, Di daerah Kampung Arang. Kampung Arang. Karena kita pengen cari yang rumah yang Melayu banget. Dan saya pernah main ke sana, ngelihat bagaimana kondisi rumahnya. Ternyata depannya ada sungai, terus jalan juga berupa gertak. Itu kan sangat Melayu lah gitu kan. Dan rumahnya masih sangat terjaga kemelayuannya, mungkin dengan arsitektur dan desain interior yang mungkin hanya berubah di warna cat seperti itu. Jadi kita pilih lokasi itu untuk jadi setting di film ini. Kalau ide ceritanya Mbak, ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi atau mungkin fiksi-fiksian atau hasil referensi bagaimana? Kalau ini filmnya fiksi sebenarnya. Dari karakternya juga fiksi. Cuman memang idea dasarnya itu dari cerita-cerita orang tua. Kebetulan ibu saya kan lahir di keluarga Melayu yang lumayan masih sangat kental. Dan banyak sekali cerita-cerita masa kecil dia tuh yang diceritain ke anak-anaknya. Nah, itu yang terngiang-ngiang di saya. Dan sempat saya praktekkan juga Tuah Tungku itu, mantra-mantra yang digunakan untuk mengusir tamu. Dan beberapa kali coba ya berhasil gitu kan. Cuman itu nggak tahu keberhasilannya atau keberhasilan itu karena mantra atau memang kebetulan emang mau pulang aja tamunya gitu. Karena kan Melayu kan memang warisan budaya ini mantra ya. Mungkin dulu cara berdoanya mereka kepada Tuhan ya melalui mantra seperti itu. Boleh, ini kan
memang tim produksinya terbatas istilahnya gitu. Kendala lain yang dihadapi di lapangan seperti apa, Mas? Boleh? Kendala sih sebenarnya Banyak. banyak ya, kendala cukup banyak. Mungkin salah satunya adalah kekurangan kru tadi, tapi mungkin dari kendala itu bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang lebih Akhirnya lebih kreatif ya. iya, jadi lebih kreatif gitu, karena kekurangan kru kita jadi bisa tambal-tambalan job desk, akhirnya dengan durasi yang singkat ini kita bisa apa ya, Mengefektifkan mengefektifkan produksi. produksi. Karena itu kan perjuangannya film India, Kak. Iya. Multi talent, one man show. Iya. Itu. The power of kepepet biasanya Itu gitu kan. ya, Kepepet sana sini jadinya bisa Iya. gitu. Ujungnya soalnya kalau saya ya waktu itu ngerasanya cerita ini tuh jadi sangat menarik karena Vera waktu itu bilang kalau dia pernah beneran ngusir tamu pakai mantra lah, sedangkan saya orangnya nggak percaya yang gitu-gitu. Makanya ketika cerita ini hadir dan mereka ragu untuk produksi, ya udah produksi aja. Ini cerita yang lucu menurut saya selalu nyebut cerita unik dengan kata lucu. Ini cerita yang lucu, saya nggak relate, tapi kalau emang beneran ada, ini akan jadi sesuatu yang unik. Ketika saya ngerasa saya tidak relate, berarti akan banyak orang yang mungkin tidak tahu kejadian ini pernah ada gitu, dan ternyata ada, dan beliaulah pelakunya gitu. Jadi untuk tamu-tamu yang pernah diusir, maafkan teman saya ya sebelumnya gitu. Tapi itu yang jadi unik. Dan ketika bicara tentang sebuah keterbatasannya kita waktu itu cuma bertiga, dibantu lagi dengan 2 orang dan satu lah sama pemilik rumah yang saudaranya Vera. Banyak kayak otomatis budget kita terbatas untuk produksi. Talent kita nggak tahu siapa waktu itu, kecuali yang anak yang jadi Jidan, yang anak kecil itu emang adik sepupunya dia lagi, emang keluarga Vera sebenarnya yang punya film. Berarti produksi castingnya bagaimana itu, Pak? Nah, iya, Langsung tunjuk. malah langsung tunjuk. Cuma Vera waktu itu ternyata dari sebelum film ini akan diproduksi, ternyata dia udah dari awal nulis naskah tuh berinteraksi sama si adiknya ini, si cowok Jidan. Jadi emang karakternya udah ya kurang lebih tipis-tipis sama karakter seharian lah, jadi nggak begitu kerepotan. Kalau yang jadi Wak Budi itu emang itu juga teman kita yang salah satu yang kita kenal yang masih sedikit waktu itu, Wak Budi. Itu juga Wak Budi itu orang yang kebetulan baru kita kenal ya, Baru. waktu itu ya, Baru. baru saja kita kenal dan kita rasa langsung cocok, dan ya kita langsung tunjuk aja gitu, langsung kita ajak, Minta tolong lah. dan beliau untungnya mau gitu ya. Minta tolong Dan lah sama mereka. walaupun sebenarnya beliau juga nggak punya apa ya background teater atau Iya. background acting, cuman beliau Tari. tuh ada background tari gitu, sama-sama orang performer lah ya. Banyak kendala, tapi itu yang bikin seru produksi film pendek indie dengan segala keterbatasannya sih. Kalau menurut saya segala kendalanya tuh bisa kok gitu produksi. Jangan sampai malah ketika di awal kan pasti dipikirnya ini akan ada kendala gini, ini kita susah, ini kita keterbatasan, dan akhirnya malah nggak jadi produksi. Itu malah jangan, justru ada keterbatasan, ada kendala, cariin solusinya, produksi tetap jadi. Itu sih yang harus dilakukan. Karena ini ya, akhirnya kita ngebuka jalur diskusi nih, karena ternyata ada ya mantra di Pontianak khususnya Melayu yang dikhususkan untuk pengusiran tamu. Agak maknanya agak negatif, tapi digunakan waktu itu sama tokohnya kan di dalam waktu itu kan digunakan, maksudnya tujuannya positif untuk mengusir paman yang lagi batuk-batuk, lagi pandemi gitu kan. Nah, setelah kita bikin film ini, pergilah kita ke Aru Film Kalimantan, dan waktu itu sempat diskusi sama juri-jurinya, dan memang saya diliatin proses penjuriannya ya waktu itu. Nah, si salah satu juri, kalau nggak salah Putri Ayu Dia atau Mas Andi Pulung, itu menceritakan ada mantra yang sama tapi menggunakan benda yang berbeda yang ada di Jawa. Jadi tujuannya tetap pengusiran tamu tapi dengan cara yang berbeda. Mungkin di sini pakainya tungku, tapi di sana itu lesung, pakai lesung. Nah itu kan pada akhirnya membuka jalur diskusi kan. Oh ternyata ada juga loh, ada kesamaan antara mantra yang
mantra dengan tujuan yang sama yang ada di Kalimantan dengan yang di Jawa. Seperti pada akhirnya kan membuka ruang diskusi baru kan. Betul sekali. Melihat chemistry tim ini gitu. Apa sebelumnya udah pernah produksi bareng apa gimana Mas? Pernah. Apa baru dikumpulkan karena produksi? Kalau produksi bersama itu mungkin dulu pas mereka berdua masih kuliah sih. Sejarahnya ayo Kayak, diungkapkan. Pertama kali berarti itu yang benar-benar bertiga itu di tugas akhir. Ada ya? Atau belum gue ikut? Oh, oke. Ada berarti. Itu ada di salah satu tugas Vera, habis itu berlanjut ke tugas akhir S1-nya, itu kita bertiga ikut. Terus habis itu tugas akhirnya ini beliau Alvin itu juga kita bertiga ikut. Cuma saya belum tugas akhir memang. Ya belum. Insya Itu Allah. belum. Insya Allah mereka juga akan ikut di tugas akhir saya. Insya Allah ya. Gitu. Tapi memang perjalanannya segitu sih. Tapi ketika akhirnya kita balik Pontianak, kita ketemu ngobrol, ngide lah. Ya udah gimana kalau enggak kita bikin tim lah kecil-kecilan gitu bertiga dengan background yang sama. Maksudnya background perjalanan yang sama. Akhirnya bikin dan sampai sekarang lah ada nama History Creator jadinya dan terus alhamdulillah masih dapat kesempatan untuk terus produksi film selama 2 tahun belakangan ini. Jadi cuma dari tugas-tugas sih awalnya. Tapi Tulah Tungku itu film pertama yang kita bikin di Pontianak nggak sih? Iya, film pertama bertiga di Pontianak. Di bawah nama History. Berarti sebelum-sebelumnya di luar Pontianak berarti ya Mas? Iya. Di mana? Di Jogja. Apa itu? Jogja. Di Jogja. Ada satu sebenarnya di Pontianak itu salah satu dokumenter tapi waktu itu bantu teman lah sebutannya. Kalau teman memang ada tim mereka kita bantu dan bertiga ini ikut gitu. Tapi setelah itulah baru akhirnya nemuin ya udah kita aja yuk bertiga yuk bareng yuk gitu. Akhirnya jadilah. Terus sekarang Balian Yang menang FBK 2020 itu salah satu Iya. Balian. Balian. Kalau nggak salah ada di upload. Apa di enggak tahu di YouTube-nya ini ada sekarang. Kalau untuk eksekusi akhirnya strategi pemasaran filmnya Mbak dan Mas ini tim ini festivalnya ada banyak yang sudah diikuti bagaimana? Oke, kalau untuk strategi pemasaran sebenarnya tidak berstrategi kalau bisa dibilang ya film ini. Ya. Mengalir aja ya Mas ya. Mengalir aja gitu karena Dimana ada memang- peluang di situ Iya, masuk. karena waktu itu istilahnya kita masih kebiasaan dengan cara lama kita di kampus yang ada festival, kita punya film, kirim sekedar gitu aja tuh, belum ngelihat cocok-cocokannya dan segala macam gitu. Dan waktu itu kebetulan FFBK yang paling dekat dan memang kita tujuan pertama kita tuh di FFBK dan setelah itu sempat ke Aruh Film Kalimantan. Aruh Film Kalimantan itu juga kita submit ke sana dan alhamdulillah menang juga di Mandau Emas di sana. Habis itu Tulah Tungku Baru-baru ini sih kita Oh ya, baru-baru kesempatan ini ada. dapat di Festival Film Bahari. Festival Film Bahari itu juga official selection nanti ditayangkan di sana. Itu di Cirebon. Caranya bulan apa ya? Bulan depan atau Bulan depan kok. nanti beberapa bulan ke depan lah. Itu ada acaranya. Jadi kalau bicara Tulah Tungku belum berstrategi yang pakai strategi banget gitu untuk delivernya. Tapi yang jelas kita selalu menjalankannya gitu. Jadi nggak cuma diam di hadis film itu. Jadi tetap dimasukin kemana-mana. Kita terus mencari festival-festival yang sekiranya cocok, yang mengangkat tema-tema budaya gitu. Sebelumnya kita juga masuk ke ini sih, Ciberdaya Movie Screening itu di Pontianak sih. Nah, itu salah satu pemutaran yang dibikin oleh Ciberdaya. Timnya Bang Hatta. Makasih banget. Thank you sih Berdaya. Ini ada FFBK 2022 mendaftar ikut berpartisipasi. Daftar kemarin. Ya, Boleh kebetulan itu. spoiler dikit nggak? Wah, Spoiler dikit Alvin aja. mungkin ya. Ide ceritanya mungkin boleh Mas? Ya, untuk FFBK tahun 2020 kita agak shift job desk. Tapi sebenarnya kita tuh ada kan FFBK tahun ini kan membuka program pitching ya, pitching ide yang nanti didanai oleh BPNB dan kita tuh sebenarnya ada submit 2 ide. Ada 2 ide dari Vera dan dari saya gitu kan. Ada Hujan Panas dan punya saya namanya Patri Pace gitu. Kebetulan yang masuk 5 besar itu Patri Pace dan didanai gitu. Nah dari situ nanti kita
filmnya kita produksi dan ikutkan lomba FFVK tahun ini gitu. Emang perlu diceritakan Kalau ceritanya gitu, spoilernya mungkin gini kali ya. Spoiler sedikit. Kita punya masakan pacri nanas dan waktu itu kita ngerasa bahwa kenapa pacri nanas tidak terkenal rendang ataupun pempek dari Palembang. Ketika dua makanan itu disebut orang udah tahu asalnya dari mana gitu, sedangkan pacri nanas masih banyak yang bertanya-tanya atau bahkan pacri nanas apaan gitu, kayak orang kayak masakan yang tidak masuk akal, nanas kok di sayur sih gitu kan istilahnya. Dan akhirnya waktu itu kita ngangkat, ya udah yuk pacri nanas kayaknya asik nih untuk kita angkat sebagai salah satu budaya kita gitu, warisan budaya tak benda kita. Dan yang menurut kami seru diceritain itu nantinya adalah karena kita mencoba ada sedikit apa ya, mungkin sebutnya akulturasi budaya kali ya disebut di dalam film, karena kita menghadirkan karakter pace seperti judulnya, pacri pace. Nah itu dua hal yang berbeda, ada pacri nanas dan ada pace, dua hal dengan kultur budaya yang beda tapi bersatu lewat film si pacri pace ini. Itu sih mungkin spoilernya baru segitu kali ya, nanti Namanya ditonton juga lagi spoiler. lah ya kalau udah jadi. Siapa Dan yang itu mas? baru mau diproduksi mungkin awal bulan apa bulan nih? depan ya, Agustus. Agustus. Awal bulan Agustus kita produksi. Tim produksinya tetap Bertiga, cuma sekarang alhamdulillah sudah berkembang. oh sudah berkembang. Sudah berkembang. Double jobdesk lagi ya. Update lah lumayan lah ya berkembang karena Double masih. masih Oh, sih double double, masih. cuma berkembang lah jumlahnya. Triple ya. Enggak triple. Triple. Udah banyak teman-teman yang juga apa ya, semangatnya sama gitu. Gitu akhirnya kita bisa produksi bareng lah sama teman-teman di sini. Di lokasinya mas boleh spoiler dikit? Di mana? Kalimantan? Pontianak. Pontianak? Dia tetap pakai setnya Pontianak. Emang Pontianak, wilayah Pontianak ya mas? Karena emang Stay di Pontianak aja sih kayaknya. Nah, ya itu balik ke cerita sih, karena kita ngangkat ya tentang hal yang ada di Pontianak, jadi lebih baik memang dilakukan di Pontianak gitu. Karena semuanya merasa dekat kan akhirnya, entah budayanya, kulturnya, produksi juga jadi lebih enak. Kesan-pesan setelah berhasil dalam FFBK 2020 nih untuk 2022 harapannya gimana sih mas? Oke. Mbak? Itu dulu kali ya intinya. FFBK 2020 tuh jujur kalau buat aku pribadi itu sebagai kunci pintu bagi aku. Itu karena aku ngerasa waktu itu belum kenal siapa-siapa pulang ke sini. Cuma akhirnya kenal Vera, kenal Alvin, dan mungkin waktu itu udah sempat kenal Bang Haris sama Bang Paul juga. Gitu. Hanya sekecil itu orang-orang yang bergerak di film yang aku kenal, dan lewat tulah tungku tuh ketika kita niat produksi cuma ya udah yang penting produksi gitu. Hasil urusan belakangan, menang nggak menang urusan belakangan, yang penting kita produksi, kita mulai dari titik itu. Ketiga, dan sekarang ngerasanya kayak itu titik yang ngebukain pintu, ngebukain jalan, sampailah akhirnya sekarang punya banyak kesempatan produksi sama teman-teman di sini. Itu yang bikin aku senang dari film Tulah Tungku gitu. Dan salah satunya pas aku yakin pasti karena dapat kesempatan menang di FFBK 2020 juga sih, akhirnya bisa dilihat dan sedikit banyak orang jadi siapa nih tiba-tiba muncul nih menang nih gitu. Dan akhirnya kami bisa berkenalan juga sama teman-teman yang ada di sini tuh lewat Tulah Tungku menurut aku. Mungkin ada Vera, Alvin? Sebenarnya ketika tahun 2020 itu ada harapan-harapan seperti ada mungkin nggak ya BPNB meluncurkan program pitching, meluncurkan program-program yang seperti workshop dan segala macam, dan ternyata memang sudah dijawab nih tahun 2022 nih. Ternyata memang programnya sudah jauh lebih berkembang dibandingkan sekedar lomba gitu. Memang kesannya jadi wah ini emang festival film banget nih gitu. Jadi kalau menurutku sih harapannya sudah mulai terjawab satu persatu gitu ya dengan program-program yang baru dari FFBK ini. Mungkin Farah ada harapan lain yang mungkin belum tercapai. Atau kesan pesannya aja nih mas, Mbak. Kesan-pesan selama Setelah mengikuti syuting. FFBK gitu, sama Oh. produksi juga boleh ceritanya. Sebenarnya aku sama kayak Indra, kayak Tulah Tungku itu kayak sebuah apa ya,
pemantik untuk kita cek ombak nih di sini. Kalau misalnya kita bikin kayak gini, mampu nggak sih di Pontianak gitu kan? Dengan segala keterbatasan yang ada, keterbatasan SDM, sumber daya manusianya, karena sama sekali belum kelihatan nih kira-kira siapa nih yang bisa dipercaya untuk bantuin kita gitu kan. Pun memang orang itu benar-benar baru touchdown kan waktu itu kan, kayak belum pernah produksi sebelumnya. Akhirnya di Tulatungku itu kita bisa mengumpulkan orang-orang untuk bisa ikut di next productionnya kayak gitu. Dan Tulatungku itu apa ya? Buat saya tuh sangat sangat personal film Tulatungku itu, karena memang ceritanya diambil dari ibu saya kan. Jadi ketika ngomong soal Tulatungku itu kayak udah langsung buat saya kembali ke masa lalu ketika saya mencoba untuk mengusir tamu itu. Terus momen-momen ketika ibu saya cerita soal dia yang nggak suka sama tamunya waktu itu, terus dia mencoba untuk mengusirnya pakai mantra itu gitu kan. Jadi tuh dia kesannya seperti itu, Kak Enggar. Jadi sangat personal. Tapi masih praktek Tulatungku sampai sekarang. Mungkin tiap tamu yang datang dibacain. Mungkin Vera nggak mau jawab sih, takut nggak ada tamu yang mau ke rumah. Iya. Takut yang nonton ini udah pada paham kalau Mama Mbak ini langsung pulang kayak gitu ya. Gimana sih Mas Mbak harapan untuk perfilman khususnya di Kalimantan Barat, FFBK sendiri untuk selanjutnya kayak gitu? Untuk perfilman di Kalimantan Barat, karena memang berjamur ini mulai 2020 ya berarti ya. Kayak akhirnya menjamur, anak-anaknya pada ngumpul, akhirnya muncul nih siapa-siapa jadi yang mau berkontribusi untuk bikin film lokal. Semoga industrinya juga berjalan di sini, semakin berkembang, karena yang pasti dengan SDM yang banyak juga didukung dengan industri yang berjalan itu akan bikin ekosistemnya juga lebih baik seperti itu. Lalu untuk harapannya buat FFBK, semoga tahun depan masih ada FFBK yang program-programnya itu mungkin bisa bisa terus berkembang juga, dan yang ikut berpartisipasi juga tambah banyak, dan yang disupport untuk berpartisipasi juga mungkin tambah lagi seperti itu. Halus ya. Setuju kan ya? Setuju saya. Seperti itu. Itu Kak. Mungkin ada tambahan Mas? Kalau dari aku sendiri mungkin untuk FFBK dulu ya. FFBK itu harapannya terus berlangsung. Kalaupun sekarang 2 tahun sekali, dari 2020 2022, kalau bisa bahkan setahun, jadi program setahun sekali itu akan sangat baik sih menurut aku ya, gitu FFBK. Dan program-program yang kayak sekarang ada workshop, ada pitching, itu semakin oke FFBK untuk tahun ini. Tapi next untuk tahun depan harapannya tetap ada workshop mungkin, tapi workshopnya untuk hal yang lain, divisi lain gitu. Kalau yang ini kan kemarin Mas Garin datang, kita membahas tentang produserial, tentang bagaimana sutradara menemukan ide dan yang lain. Cuma bagaimana kalau nextnya workshopnya yang datang DOP gitu, art director atau sound engineer yang datang, karena bagi aku hal-hal divisi-divisi ini juga tidak boleh dilupakan. Pengembangannya, kecepatan berkembangnya juga harus bersamaan sama produser sama sutradara, agar kekuatannya tuh jadi utuh gitu, kekuatan timnya jadi utuh, dan sedikit banyak pasti akan berpengaruh dengan ekosistem dan ekosistem filmnya dan ekosistem produksi filmnya di Pontianak khususnya gitu. Itu untuk pengembangannya. Dan untuk harapannya untuk film di Pontianak semakin ramai sih harapannya ya, harapannya semakin ramai, karena mungkin kita baru di sini, kita baru ngerasain apa ya, suasananya tuh mulai banget di 2020 bagi kita, walaupun
pasti sudah lama banget berlangsung bahwa anak-anak film di sini, orang-orang film di sini sudah survive dari waktu yang cukup lama. Tapi bagi kita di 2020 itu jadi tahap pertama kita ngelihat kondisinya seperti apa. Dan sampai ke 2022, dari 2020 itu sangat ramai banget sih sekarang gitu. Dan yang paling aku senengin adalah ternyata banyak banget teman-teman di Pontianak yang suka film, suka mau produksi film, dan bahkan ramai juga yang kuliah di luar, yang kuliahnya film gitu, pendidikannya ngambil film di luar. Dan harapanku teman-teman bisa pulang ya guys gitu, jangan bertahan di sana karena kami juga pulang, jadi kalian juga harus pulang. Tolong kita sama-sama ngembangin di sini sama teman-teman yang udah lebih lama di sini sama kita semua, dan akhirnya ekosistem filmnya bisa makin aktif. Dan yang paling penting bagi aku adalah selain produksi, selain kita punya angan-angan tentang festival film, tapi bagaimana akhirnya masyarakat umum juga punya semangat untuk nonton film pendek terutama, karena menurutku itu salah satu hal yang harus dikembangkan lagi di sini sih, karena animo masyarakat umumnya mungkin masih kurang dengan film pendek ya. Kalau ada pemutaran palingnya circle itulah gitu, maksudnya orang-orang yang memang mengerti, orang-orang yang seniman, orang-orang yang ngerti tentang film pendek, orang-orang yang suka produksi film pendek, tapi umumnya nih belum kesentuh menurutku ya gitu. Jadi mungkin itu yang harus, yang harapannya orang umum juga mau nonton film pendek dan tahu apa sih sebenarnya kemenarikan dari film pendek gitu. Kenapa gak bioskop aja sih film itu gitu, kenapa harus ada film pendek, dan harapannya orang-orang bisa mengerti itu dan mau nonton film pendek agar semuanya jadi aktif kayak gitu sih. Harapan perfilman Kalbar sendiri ya, harapan aku sih pasti sama sih kayak Vera dan Indra gitu. Ingin ekosistem, terutama ekosistem industri perfilmannya itu semakin maju, semakin baik gitu ya. Gak cuma sekedar produksinya aja nih yang banyak, semakin banyak gitu, tapi juga pemutarannya gitu, acara-acara yang mengapresiasi karyanya gitu. Dan harapan aku juga mungkin suatu saat bisa ada lebih banyak dibuka sekolah-sekolah film di Kalbar gitu, sekolah film, terus industri semakin maju, mungkin investor-investor bisa masuk ke sini gitu kan, kita dapat banyak proyekan gitu kan, FTV gitu kan, rental alat semakin banyak gitu kan. Tapi semua itu pasti didukung oleh dari sisi pemerintahannya juga kan. Dan kalau misalkan dari sini kita bisa menilai sisi pemerintah pasti diwakili oleh BPNB. Nah, mungkin dari situ kita bisa berharap untuk BPNB sendiri melalui program FFBK-nya ini juga bisa semakin maju. Program-program pitching seperti ini bisa bertahan dan mungkin bisa lebih gitu kan di segala sisinya, dan juga workshop-workshopnya juga lebih banyak seperti ini tadi bilang, lebih banyak ke divisi-divisi yang lebih minornya. Dan mungkin bisa jadi, mungkin ada wacana juga ya yang FFBK untuk dibuka lebih umum mungkin se Indonesia, mungkin itu juga bisa lebih baik gitu kan. Itu sih aja menurutku harapannya. Ini tadi kan Mas bilang harapan di 2020 adalah BPNB melakukan pitching. Udah terwujud di 2022. Harapan 2022 untuk selanjutnya apa? Satu kegiatan yang pengen banget diadain kayak gitu. Sebenarnya kegiatan ya. Iya. Saya pengennya pitching cuman lebih apa ya? Lebih apa? Ya? Lebih kompleks. Ya, pitchingnya lebih kompleks. Dengan segala aspeknya itu mungkin yang harus lebih baik daripada yang tahun ini. Mungkin bisa berkaca sama pitching film yang ada di luar seperti itu. Ya. Kemarin workshop kita ngundang Mas Galih Nugroho kayak gitu ya. Selanjutnya ke ini siapa nih? Siapa nih? Sama aja dong. Siapa deh? Ayo. Editor kan dulu nggak apa gitu. Ya, editor tuh boleh tuh kayak Mas Andi gitu. Dan kalau saya sih jujur pengennya itu perwakilan dari komunitas Astrada Film Indonesia kalau untuk workshop di Pontianak, karena
Aku ngerasa anak Pontianak tuh kalau masalah kreatif, kalau masalah ide cerita, udahlah gitu. Maksudnya mereka keren gitu. Aku bahkan ngefans sama beberapa orang untuk masalah penemuan ide cerita, pengembangan ide cerita gitu-gitu. Cuma secara manajemen teknis, menurutku itu hal yang PR di produksi filmnya kita. Itu makanya menurutku kalau next ada workshop, Astrada jadi salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan sih untuk didatangkan, dan akhirnya bagaimana kita belajar tentang manajemen produksi film. Jadi nggak cuma ide ceritanya bagus, tapi kita juga produksi dengan cara yang bagus dan semuanya jadi bagus. Gitu. Harapannya sih Astrada kalau bagi aku ya. Itu jadi note-nya BPNB ya, biar selanjutnya mungkin bisa didiskusikan lagi kayak gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya dari tim Tulah Tungku ya, Ya. Mbak, Mas. Terima Sama-sama, kasih terima kasih telah banyak. meluangkan waktu untuk Kita bersama terima kami. kasih juga udah diajak ke sini main ke studio yang indah ini BPNB. Terima kasih banyak. Oke, pemirsa, sekian wawancara kita kali ini. Kembali lagi dengan episode selanjutnya, tetap di BPNB Kabar, podcastnya milik kita bersama. Fearless.